Halo teman-teman, hari ini ada berita yang menarik nih, di mana Purbaya ini kok berani-beraninya ya melawan Dirjen Pajak DJP yang maha kuasa ya. Ini Pancasila ke-1 di negeri Konoha ya. Dirjen Pajak DJP yang maha kuasa, yang maha esa, luar biasa Dirjen Pajak ini ya. Mungkin Purbaya perlu berpikir ulang 300 kali ya sebelum berani-beraninya membantah atau melawan Dirjen Pajak karena taruhannya tuh bukan cuma jabatan, tapi nyawa Purbaya jadi taruhannya ya. Tapi di negeri Konoha, teman-teman, bercanda itu mah di negeri Konoha. Oke, kita akan bacakan berita di Kompas, teman-teman ya. Jadi unik sekali ada berita di Kompas karena dari kemarin itu Purbaya kan nggak pernah ngomong nih mengenai Babinsa Babin Kamtibmas ya. Baru kali inilah kita melihat di Kompas itu ada berita dari Kompas mengenai Pak Purbaya. Ini Purbaya memastikan bahwa dia tidak pakai Babinsa untuk kejar target pajak. Wih, luar biasa, keren sekali ya. Kita lihat. Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Babinsa untuk mengejar target penerimaan pajak pada 2026. Kita nggak pakai Babinsa, kita biasa orang-orang pajak yang ngumpulin. Softwarenya kan sudah cukup bagus. Cortex, kata Pak Purbaya. Luar biasa ya, yang dulu bilang Cortex amburadul juga dia juga yang bilang Cortex itu bagus. Apa yang bagus juga nggak dijelasin ya. Semuanya kacau balau nih si Purbaya ini. Purbaya mengatakan peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui optimalisasi Cortex dan perluasan kepatuhan wajib pajak tanpa menaikkan tarif. TNI AD juga menegaskan Babinsa hanya berperan dalam koordinasi dan pendampingan, sedangkan seluruh kewenangan penagihan dan penegakan hukum tetap berada di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kenapa gue bilang Purbaya melawan atau berani-beraninya tidak patuh dengan Dirjen Pajak ya? Kita akan baca teman-teman. Ini adalah SE8 ya. Ini adalah SE8 2026 yang kita tahu bahwa SE bukan dasar hukum, tetapi SE ini bagaimana powerfulnya seorang Dirjen Pajak ya, bisa mengalahkan presiden, mengalahkan undang-undang, mengalahkan undang-undang dasar itu sendiri ya. Jadi di sini mengatakan bahwa kegiatan pengawasan DJP itu dilakukan dengan berbagai cara seperti A, B, C, D. Nah, salah satunya adalah pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Babin Kaptibmas. Oke, cuma itu doang. Cuma itu satu kalimat munculnya isu yang viral kemana-mana mengenai Babinsa dan Babin Kaptibmas. Intinya adalah Babinsa dan Babin Kaptibmas itu hanya dalam rangka membangun jejaring informasi. Tidak ada yang lain, teman-teman ya. Membangun jaringan informasi. Maksudnya gini loh, dia telepon, halo bro Babinsa, kami ada WP ini 10 orang di kelurahan ini, bisa tolong cek nggak informasinya, mereka ini kerjanya apa gitu loh. Gitu aja sebenarnya, meminta informasi, membangun jejaring informasi, itu maksudnya SE. Kemudian tiba-tiba setelah ramai, setelah viral, muncullah KT1. KT1 ini adalah keterangan tertulis yang tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, jadi tidak bisa digugat ke pengadilan, ya. Tapi disebarkan oleh DJP secara resmi ini ya. Nah, ini dia mengatakan peran Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP. Nah, di sini dia mengatakan DJP ini ya, mengatakan bahwa membangun koordinasi dengan berbagai kementerian bla 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 bagian dari pengumpulan data dan informasi Babinsa dan Babin Kamtibmas ya dilakukan dalam rangka jejaring informasi. Oke, tiba-tiba dia nyebar hoax nih, tiba-tiba DJP nyebar hoax. Apabila dalam kondisi tertentu diperlukan dukungan di lapangan, koordinasi tersebut juga dapat mencakup pendampingan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP. Oke, pertanyaan gua, di SE ada nggak ngomong gitu? Di SE ada nggak ngomong gitu? Nggak ada teman-teman ya. Di SE itu hanya mengatakan membangun jejaring informasi. Tiba-tiba di KT, keterangan tertulis, DJP mengatakan termasuk pendampingan. Pendampingan di lapangan. Oke? Tiba-tiba lagi si Purbaya mengatakan tidak pakai Babinsa untuk kejar target pajak. Jadi dunia ini kacau balau, terbolak-balik dunia Konoha ini teman-teman ya. SE-nya ngomong lain, Dirjen Pajak ketika konferensi pers ngomongnya lain, KT-nya keterangan tertulis ngomongnya lain lagi. Tiba-tiba Purbaya Menteri Keuangan ngomongnya lain lagi. Bagaimana petugas pajak di lapangan, bagaimana para wajib pajak di lapangan, pada bingung semuanya. Ini bos kita ini maunya apa sih? Aduh. Jadi ini Purbaya ini mesti hati-hati ya, karena kalau ngelawan Dirjen Pajak, bukan Dirjen Pajak yang dicopot ya, yang dicopot Purbaya. Kenapa? Karena kalau lu ngelawan Dirjen Pajak, yang terjadi adalah penerimaan pajak turun ya. Dirjen Pajak yang maha kuasa nih kalau dilawan,
penerimaan pajak turun. Kalau penerimaan pajak turun, bukan Dirjen Pajak yang dipecat, tetapi Anda ya Pak Purbaya yang dipecat ya. Hati-hati Anda Pak Purbaya ya. Berhati-hatilah melawan Dirjen Pajak DJP yang maha kuasa ya. Berhati-hati ya Pak Purbaya. Mari kita baca komentar dari netizen di tempatnya Kompas ini ya. Ini Kompas Kompas TV kayaknya ya. Kompas TV ya atau Kompas News deh. Oke. Kita lihat Bapak Villa. Villa Kota Malangnya Kak, gimana? Malas juga kalau berita isinya alih-alih membeo-beo, alu menganti beo-beokan. Oh gitu ya. Bayar pajak terus-menerus kapan sejahteranya rakyat Indonesia ya? Pejabat bisa ngabisin duit rakyat Indonesia ya Allah. Teori dengan praktek berbeda ya, karena faktanya di lapangan aparat mengawal petugas pajak. Jangan bohongi rakyat katanya. Waduh, ngeri-ngeri. Apa betul? Apa begitu? Jasa detektif swasta. Tetapi ada pendampingan dari Babinsa, termasuk pendampingan petugas saat nagih pajak bukan? Nah iya, ya kan? SE-nya bilang tidak ada pendampingan, SE-nya hanya bilang jejaring, tetapi praktek di lapangannya menggunakan KT. KT-nya mengatakan ada pendampingan. Kalau ada pendampingan berarti kan ada upaya untuk memperlancar yang namanya kejar target pajak. Artinya kan dengan adanya pendampingan, kejar target pajak lebih lancar. Berarti kan Babinsa terlibat dalam mengejar target pajak. Itu aja nggak bisa ngerti si Purbaya ini. Logika lu kemana, Purbaya? Purbaya. Aduh, anak kelas 6 SD aja bisa ngerti. Ini adalah hukum sebab akibat. Jika A maka B, jika B maka C. Berarti kan A sama dengan C. Tolol maka nggak ngerti begituan si Purbaya. Dijen pajak dilawan ya. Jangan coba-coba ngelawan Dijen pajak ya. Ini Dijen pajak yang maha kuasa ini. Pakai SE bisa ngatur hukum. Pakai SE bisa ngelawan presiden. Pakai SE lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Mau dilawan sama Purbaya. Ini sih Purbayanya yang ditendang nanti ya. Hati-hati Purbaya ya. Betul. Mereka bilangnya bukan Babinsa yang mengut pajak, tapi mereka hanya mendampingi untuk memberikan efek psikologis ya. Itu namanya ikut terlibat itu Purbaya. Uh, uh, mau ditempeleng ntar gua salah, melanggar hukum gue. Alhamdulillah, akhirnya mereka sadar. Apanya yang sadar? Apanya yang sadar? Bukan masalah sadar yang ya emang sebentar nggak apa gimana? Tes ombak lagi Kak? Ya iya, si Purbaya ini daripada Purbaya asal bacot, lu telepon Pak Dirjen. Telepon Pak Dirjen tolong KT-nya dihapus nih, KT ini nih, yang hoax nih, ini dihapus nih Pak, KT-nya Pak, hoax. Ntar Pak Dirjen tinggal balas, yakin Pak hoax? Kita beneran kok didampingi. Wah, mati Purbaya digituin sama Pak Dirjen ya. Berani ngelawan Pak Dirjen, kalau penerimaan pajak turun lu mau apa? Mampus, langsung dipecat Pak Purbaya ya, hati-hati. Belum jadi gubernur BI udah dipecat nanti sama Pak Prabowo ya. Purbaya harus dimundurkan kalau ekonomi tidak membaik. Sosialisasi beri peringatan kepada pemungut pajak mumpung masih ada waktu untuk tobat dunia sementara akhirat selamanya. Sesungguhnya pelaku pemungut pajak diazab di neraka. Oke, ini mengenai agama ya. Teman-teman silakan berkomentar. Gue sih tidak komentar mengenai agama. Nepalkan katanya sana sini. Bagus pakai Babinsa untuk mendatangi pengusaha besar kelapa sawit, perkebunan, tambang, pengusaha-pengusaha yang besar-besar apalagi bandel mengenai pajak. Nah, iya berarti kan memang ada intensi kan? Berarti memang ada intensi untuk menggunakan Babinsa untuk memeras wajib pajak atau untuk mengejar target pajak kan begitu. Simpel loh pemikirannya loh. Nggak turun waktu ini katanya Juli turun balik 15.000. Bacot Purbaya lu dengerin. Ah bohong katanya. Gimana kalau Babinsa sekalian jadi penagih pajak? Dirjen pajak dimutasi jadi Babinsa aja. Oh gitu, boleh juga nih ya si Pak Dirjen jadi ini aja merangkap jabatan jadi kepala Babinsa udah beres ya. Dirjen pajak, kepala Babinsa, kepala TNI, kepala Polri, udah Dirjen pajak aja udah, dia aja udah yang jadi kepalanya lah. Suka-suka dia aja lah ngatur negara inilah ya. Nggak usah pakai dasar hukum, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai PMK, nggak usah pakai undang-undang dasar. Pakai SE, pakai surat edaran bisa mengatur semua negara kita ini yang diatur oleh satu orang ini ya gila negara kita ini. Jasa detektif swasta. Usaha UMKM sekarang pada sepi, omset tiap tahun menurun. Tolong dibantu bentuk pertolongan nyata dari pemerintah. Mau dibantu. Siapa lu? Nagih dulu ke kalangan pejabat tuh gemuk-gemuk pastinya. Oke.
Sekarang gimana caranya naikin daya beli masyarakat? Karena pendapatan cukup besar dari daya beli masyarakat. Di luar negeri aja ada pemerintah sono yang lagi mau bikin toko yang jual kebutuhan pokok dan harga kebutuhan pokok bisa sampai 30% lebih murah dari toko pada umumnya. Masa di Indonesia kagak bisa ya? Yang kayak sumber daya alamnya? Oke. Karena viral katanya. Dijajah negara sendiri. Yang harus dikejar itu oligarki penggemblang pajak, bukan pajak receh dari para pekerja menengah dan UMKM. Iya, emang nggak pakai, tapi dampingin saat nagih maksudnya kan? Nah iya, kalau mendampingi ya sama aja lu memakai Babinsa untuk membantu kejar penerimaan target pajak. Sama, Bos, sama. Ini kan logika umum. Jangan jangan kira kita bodoh semuanya ya. Jangan lu pikir semua rakyat itu bodoh. Masih banyak rakyat yang ngerti hukum, yang ngerti bahasa hukum. Kami rakyat Indonesia butuh koruptor hukuman mati. Ya nggak bisa lah. Nah, kan keluar juga akhirnya statement tentang ini. Ya iya, tinggal statement doang, tetapi kan di SE-nya sudah jelas, di KT-nya lebih gila. Di KT-nya ya, keterangan tertulis, bukan dasar hukum ya. KT itu bukan dasar hukum ya. Tiba-tiba dia bilang ada pendampingan. Sekarang kalau lu jadi Babinsa gimana? Ya, ya ikuti aja lah ya SE atau KT-nya Dirjen Pajak yang Maha Kuasa inilah daripada tahan gajinya nggak dibayar gajinya kan bahaya. Sepertinya cari simpati untuk tujuan tertentu. Oh, kita tahu lah ya. Balik lagi kayak zaman kolonial Belanda. Nggak 2026 pas 2027. Pejabat kok ngejak gelar geger lan gelut warganet terus. Udah terlanjur rame soalnya ya. Sok-sokan kejar pajak. No, pejabat temen lu banyak yang nunggak pajak gede. Oh. Ini negara muslim terbesar kan? Pada sama nggak ya pemahaman tentang pajak, terutama tentang penagih pajak? Keren Mas Bro, Purbaya, lanjutkan. Kalau penagih pajak didampingi tentara dan atau polisi dijalankan, bukan hanya tidak pada tempatnya, tetapi memperlakukan bangsa dan negara di mata dunia. Memperlakukan bangsa dan negara mempermalukannya. Apanya yang keren? Gue mau balas ah, gue mau balas. Apanya yang keren? Apanya yang keren? Purbaya tidak bilang bahwa Babinsa tidak mendampingi loh. Hati-hati, ya hati-hati permainan, bacotnya si Purbaya ya, hati-hati ya. Feeling gue sih Purbaya tidak akan beranilah ngelawan Dirjen Pajak ya, walaupun ini terkesan dia melawan, terkesan dia membantah atau mengelak ya, tapi sesungguhnya dia nggak pernah bilang, "Kami nggak libatkan Babinsa kok." Enggak, dia tidak tahu bahwa di lapangan si Pak Dirjen itu punya kekuatan yang maha kuasa ya, tidak bisa dilawan apalagi oleh Purbaya. Prabowo aja takut mingkem sama si Dirjen Pajak ya. Prabowo bilang rekam, Dirjen Pajak bilang tidak boleh merekam kami. Mau apa lu? Wah, pakai SE, pakai surat edaran melarang wajib pajak merekam. Udah gila. Nggak ada omongan pajak dan pajak uangnya buat poya-poya latihan baris-baris pegawai koperasi dikasih kepala daerah. Zaman Firaun separah ini nggak sih ngejar pajaknya? Waduh. Nggak layak jadi Menkeu, omong kosong. Ya mau gimana lagi? Hahaha, ngeles ya bahasanya bulat gray area. Ya yang bulat, bulat ini. Males Purbaya, wes rakyat cilik mau petani pajakin tok wes bla bla. MBG bikin masyarakat susah, harga sembako naik. Segera wujudkan Indonesia emas. Purbacot. Ya emang enggak kah? Tambah kurus aja. Info update lihat story saya no sensor. Apa nih? Story apa? Mau jadi negara fasisme kah, Pak? Apa-apa serba militer, demokrasi Indonesia. Waduh, gila 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 ya. Jadi Purbaya ini eh, terkesan berani ya melawan si Dirjen Pajak yang maha kuasa. Tetapi faktanya dia tidak bisa melawannya. Faktanya Dirjen Pajak menggunakan SE, menggunakan KT, bisa mengencingi undang-undang, bisa memberakin itu undang-undang dasar ya. Semua dilangkahi. Presiden Prabowo dilangkahi pakai SE, pakai surat edaran. Seorang Dirjen Pajak yang maha kuasa ya. Ini mungkin Pancasila ke-1 ya di negeri Konoha ini adalah Dirjen Pajak DJP yang maha kuasa ya. Jangankan Purbaya. Presiden Prabowo aja dikasih tai sama dia ya. Ini Purbaya mau berani-berani ngelawan. Nanti si Dirjen Pajak tinggal bilang, Pak Purbaya, Anda mau penurunan pajak
turun 10%. Nyawa Anda taruhannya loh. Langsung mingkem Purbaya ya. "Oh iya Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Mau pakai Babinsa, mau pakai anjing pelacak, terserah lu dah, terserah. Pokoknya penerimaan pajak tercapai, menteri gua aman ya, jabatan gua aman, mudah-mudahan jadi gubernur BI ya kalau bisa ya." Ya intinya semuanya fine-fine aja ya. Itu kan cuma berita doang, cuma berita masuk Kompas itu kan, tapi kan hatinya nggak begitu. Hatinya adalah pokoknya Dirjen Pajak ngomong apa, ikuti aja ya. SE dan KT itulah, aturan hukum yang tertinggi di negeri Konoha ini. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.